Halo cantik, selamat datang di ruang transformasi ini. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang bisa mengubah cara kamu memandang impianmu. Bayangkan sejenak, kamu tidak punya uang sepeser pun di saku, tidur di dalam van tua, masa depanmu tidak pasti, dan setiap hari terasa seperti tantangan untuk bertahan hidup, tapi di tengah situasi itu, kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan, menulis cek untuk dirimu sendiri sebesar 10 juta dolar. Beranikah kamu melakukannya? Jim Carrey melakukannya. Tahun 1990. Dia baru berusia 28 tahun, tapi sudah mengalami lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Dia adalah komedian muda Kanada yang datang ke Los Angeles dengan mimpi besar dan uang yang sangat sedikit. Dia tinggal di van tua, yang diparkir banyak malam di depan rumah teman-temannya atau di tempat-tempat tenang di mana dia tidak akan diusir. Dia berbagi ruang sempit itu dengan ayahnya, dan keduanya berusaha menghemat setiap dolar untuk bisa makan. Hidupnya bergantung pada pertunjukan kecil di klub komedi dan pekerjaan sementara, seperti membersihkan kantor atau melakukan perbaikan dasar. Dari luar, siapapun akan mengatakan dia hanyalah seorang pemimpi lain yang tidak akan berhasil mencapai kesuksesan di Hollywood. Dan memang, segala sesuatu di sekitarnya seolah berteriak bahwa tujuannya mustahil. Audisi di mana dia tidak dipilih. Proyek yang dibatalkan pada menit-menit terakhir. Uang yang tidak pernah cukup untuk membayar tagihan. Tapi alih-alih menyerah, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang banyak orang anggap gila. Suatu malam, setelah salah satu hari di mana segalanya sepertinya tidak berjalan lancar, dia mengemudi ke bukit-bukit Mulholland Drive, tempat yang menawarkan pemandangan panoramik seluruh kota Los Angeles. Dari sana, dia melihat lampu-lampu kota yang membentang hingga cakrawala. Beberapa dari lampu-lampu itu milik studio film besar, mansion aktor terkenal, semua yang dia impikan untuk dicapai. Di sana, dalam keheningan, ia mengambil buku ceknya dan menulis sebuah cek atas namanya sendiri. 10 juta dolar. Di kolom deskripsi, ia menulis, untuk jasa akting yang diberikan. Dan di kolom tanggal, ia menulis tepat 5 tahun ke depan. Namun, tindakan itu bukan sekadar permainan pikiran atau simbol kosong. Cek itu menjadi komitmen terhadap masa depannya, sebuah jangkar emosional dan mental. Sejak hari itu, setiap malam ia kembali ke Mulholland Drive. Ia mengeluarkan cek itu, memegangnya di tangannya, dan menutup mata. Lalu ia memulai ritualnya, bernapas dalam-dalam dan sepenuhnya tenggelam dalam versi dirinya yang telah mencapai kesuksesan. Di benaknya, dia bukan lagi seorang komedian yang mencari kesempatan, melainkan seorang aktor terkenal dan dihormati. Dia berjalan secara mental di atas karpet merah, dengan kilatan kamera menerangi wajahnya. Dia mendengar gemuruh tepuk tangan. Dia merasakan panasnya lampu di kulitnya di atas panggung besar. Dia menandatangani autograf dengan senyum percaya diri, menerima penghargaan dengan rasa syukur. Visualisasinya tidak hanya berupa gambar, dia menambahkan suara, tekstur, dan aroma. Dia bahkan bisa mencium parfum dari buket bunga yang dikirim penggemarnya, atau merasakan berat trofi di tangannya. Dia tidak melihat masa depan itu seperti menonton film. Dia mengalaminya dari dalam, seolah-olah itu adalah kenangan nyata. Yang paling mengejutkan adalah dia tidak melakukannya sekali atau 2 kali, dia melakukannya selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa sulit harinya atau seberapa sedikit uang yang dia miliki, setiap malam dia kembali ke keadaan mental di mana dia sudah menjadi orang yang dia impikan. Dan kemudian, hal yang luar biasa terjadi. Pada tahun 1994, setahun sebelum tanggal yang dia tulis di ceknya, Jim Carrey terpilih untuk membintangi film besar. Kontrak tersebut menetapkan pembayaran sebesar tepat 10 juta dolar, angka yang sama dengan yang dia tulis di ceknya bertahun-tahun sebelumnya. Bagi dia, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun memvisualisasikan, merasakan, dan bertindak seolah-olah dia sudah menjadi aktor sukses yang dia inginkan. Otaknya sudah terbiasa dengan versi dirinya itu,
sehingga ketika kesempatan datang, dia siap untuk mengambilnya. Sekarang, banyak orang mungkin berkata, itu keberuntungan. Tapi ilmu pengetahuan memberitahu kita hal yang berbeda. Ketika Anda membayangkan dengan semua indera Anda, otak Anda tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda alami secara nyata. Area yang sama diaktifkan, koneksi saraf yang sama diperkuat, dan zat kimia yang sama dilepaskan dalam tubuh Anda. Ini seperti Anda sedang berlatih masa depan Anda. Sebelum terjadi, melatih pikiran dan tubuh Anda untuk mengenali kesempatan ketika datang. Kunci dari semua ini adalah memvisualisasikan dari akhir. Ini berarti kamu tidak melihat dirimu sedang berjuang, menunggu, atau menginginkan. Kamu sudah melihat dirimu hidup sesuai dengan tujuanmu. Kamu sudah menjadi, sudah memiliki, dan sudah menikmati. Perubahan fokus ini sangat kuat, karena ketika pikiran dan energimu menerima bahwa hal itu sudah nyata, kamu mulai bertindak seperti versi dirimu yang telah mencapainya. Dan itu mengubah segalanya, keputusanmu, cara bicaramu, cara berjalanmu, bahkan orang-orang yang kamu temui. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Jim Carrey. Sejarah dipenuhi dengan orang-orang yang mengubah hidup mereka berkat visualisasi dari akhir. Oprah Winfrey, misalnya, tumbuh di sebuah desa kecil di Mississippi, di tengah kemiskinan dan masa kecil yang dipenuhi kesulitan. Namun, bahkan di hari-hari ketika sepertinya tidak ada hal baik yang bisa terjadi, dia menemukan ruang untuk bermimpi. Dia tidak hanya berpikir, suatu hari aku akan berada di televisi. Tidak, bagi Oprah, itu lebih dari sekadar ide yang jauh. Sebagai anak kecil, dia duduk di depan bonekanya seolah-olah boneka itu adalah tamu sungguhan di acaranya. Dengan sikat rambut di tangannya yang disimulasikan sebagai mikrofon, dia mengajukan pertanyaan, tertawa, dan bereaksi seolah-olah jutaan orang sedang menontonnya. Dia merasakan kegembiraan berada di depan kamera, terhubung dengan penonton, dan menginspirasi orang lain. Dia tidak bermain-main menjadi pembawa acara, di benaknya, dia sudah menjadi pembawa acara. Will Smith juga memahami prinsip ini sejak usia muda. Saat remaja, jauh sebelum menjadi aktor atau penyanyi terkenal, dia sudah membayangkan dirinya sebagai pria paling terkenal di dunia. Dia berjalan di jalanan Philadelphia membayangkan kilatan kamera, teriakan penggemar, dan sapaan penonton. Dia tidak menunggu ketenaran datang, dia melatih pikiran dan tubuhnya untuk merasa nyaman dalam peran itu, untuk bertindak seperti seseorang yang sudah hidup dalam kenyataan itu. Dalam kedua kasus tersebut, baik Oprah maupun Will bertindak sesuai dengan versi masa depan diri mereka. Latihan konstan itu membuat, ketika kesempatan nyata muncul, mereka tidak merasa canggung atau meragukan kemampuan mereka. Mereka sudah melatih momen itu ribuan kali di pikiran mereka. Dan itulah tepatnya yang dilakukan visualisasi dari akhir. Ia memungkinkan Anda mengubah apa yang hari ini tampak seperti mimpi menjadi pengalaman internal yang begitu nyata, sehingga otak, tubuh, dan keputusan Anda mulai bergerak secara alami ke arah itu. Bahkan seorang teman saya, Maria, mulai membayangkan dirinya sebagai pemilik toko kue saat masih bekerja sebagai sekretaris. Dia membayangkan dirinya mendekorasi kue, melayani pelanggannya, menerima pembayaran, dan menghitung keuntungannya. Dan ketika kesempatan itu muncul, dia tidak ragu, dia sudah menjadi pengusaha itu dalam pikirannya dan bertindak sesuai dengan itu. Saya ingin kita melakukan latihan ini bersama-sama. Duduklah dengan nyaman, tutup mata jika bisa. Tarik napas dalam-dalam 3 kali. Bayangkan mimpi terbesar Anda yang membuat Anda bersemangat dan takut pada saat yang sama. Jangan berusaha keras untuk mencapainya. Langsung pindah ke momen ketika kamu sudah mencapainya. Lihat sekelilingmu. Di mana kamu berada? Perhatikan warna-warna, cahaya, dan benda-benda di sekitarmu. Dengarkan suara-suara. Apakah ada tawa, tepuk tangan, musik, atau suara-suara yang familiar? Rasakan tubuhmu. Bagaimana posturmu? Emosi apa yang kamu rasakan di dadamu? Energi apa yang kamu rasakan di tanganmu?
Rasakan aroma-aroma, mungkin aroma kopi di kantor barumu, atau aroma bunga di sebuah perayaan. Sekarang, dari momen ini, lihat ke belakang dan tanyakan pada diri sendiri. Keputusan apa yang kamu ambil untuk sampai di sini? Bagaimana kamu berbicara pada diri sendiri di hari-hari sulit? Keyakinan apa yang harus kamu adopsi agar tidak menyerah? Rasakan rasa syukur karena telah mencapainya, kebanggaan karena tidak berhenti, dan kebahagiaan mendalam karena hidup dalam mimpi kamu. Dan sekarang, bicaralah kepada dirimu yang sekarang. Apa yang akan kamu katakan? Apa nasihat yang akan kamu berikan agar dia percaya pada proses ini? Untuk mengukuhkan latihan ini, buatlah simbol fisik dari mimpimu. Bisa berupa cek, surat yang ditulis dari masa depanmu, atau gambar di papan visi. Sesuatu yang bisa kamu lihat setiap hari dan mengingatkanmu bahwa masa depan itu sudah ada di benakmu. Jadikan ritual ini sebagai kebiasaan harian. Dan saat kamu memvisualisasikan, bicara, dan rasakan selalu dari akhir, saya adalah, saya memiliki, saya hidup, saya menikmati. Jadikan itu nyata dengan setiap serat dirimu. Ingat, orang yang sudah mewujudkan mimpinya bertindak berbeda. Jadi setiap pagi, tanyakan pada dirimu, bagaimana versi diriku itu akan berjalan? Bagaimana dia akan memutuskan? Bagaimana dia menghadapi tantangan? Dan mulailah bertindak seperti itu, hari ini juga. Jim Carrey menyimpan ceknya hingga hari dia mencapainya. Kamu bisa menciptakan cek mentalmu sendiri dan mulai hidup dalam akhir bahagiamu sejak saat ini. Karena ketika pikiranmu menerima sesuatu sebagai nyata, alam semesta mulai bergerak untuk memberikannya padamu. Sekarang kita akan melakukan latihan singkat. Tutup matamu. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan hari ini adalah hari di mana kamu merayakan pencapaian terbesarmu. Lihat sekelilingmu dan perhatikan detailnya. Siapa yang bersamamu? Apa yang kamu dengar? Rasakan kebanggaan di dadamu, senyum di wajahmu. Hirup perasaan itu dan ukir di hatimu. Itulah realitas internal barumu, dan semakin sering kamu mengunjunginya, semakin ingatlah bahwa hidup selalu merespons gambaran terkuat yang ada di pikiranmu. Jika setiap hari kamu hidup dari akhir, segera akhir itu akan menjadi awal barumu. Ini bukan sihir, ini adalah fokus, keyakinan, dan tindakan yang selaras. Masa depan yang kamu bayangkan dengan keyakinan dan cinta adalah masa kini yang suatu hari nanti akan kamu jalani. Kesimpulan dan undangan. Saya ingin mengucapkan selamat kepadamu karena telah sampai di sini, karena telah mengambil komitmen ini dengan dirimu sendiri dan mempraktikkan prinsip yang kuat ini. Setiap hari yang kamu dedikasikan untuk transformasi internalmu adalah investasi dalam hidup yang kamu impikan. Dan ini baru permulaan, karena pada hari ketujuh kita akan belajar menciptakan keselarasan sempurna antara hatimu dan pikiranmu, sebuah teknik yang, seperti yang diajarkan Joe Dispenza, memiliki kekuatan untuk mempercepat manifestasi apapun. Ketika Anda merasakan apa yang Anda pikirkan, Anda menciptakan. Jadi jangan lewatkan sesi berikutnya, berlangganan saluran ini, aktifkan notifikasi, dan ikuti saya dalam perjalanan 21 hari transformasi mendalam ini. Diri baru Anda sudah dalam perjalanan, dan setiap hari Anda semakin dekat untuk merasakannya. Cepat ia akan menjadi realitas eksternalmu.